Esmeralda EXP. Tinggal hero-nya dari Skylar sama... Skylar, Beatrix sebenarnya masih open, tapi kayaknya ini Beatrixnya di bait Bude. Oke, ini Lunox kayaknya. Lunox nggak sih? Beatrix Lunox. Wow! Wow, 5 hero dari RRQ. Comfort pick banget sih. Comfort pick dari kelima playernya. Ini ngeri sumpah. Omega sih berani banget ya. Mungkin kayak bisa dibilang dari semua tim yang bahkan dari event-event sebelumnya berhadapan sama RRQ, cuman Omega yang paling berani kayak gini. Ngelepasin Link, ngelepasin Ngelepas Frank, semua, ngelepasin Bude. Beatrix, ngelepasin Esmeralda. Oke, At least dia respect satu ke Clay sih. Dia Yuk, respect ke Clay. game kedua. Belum. Belum, Oh, belum ya, belum Sabar. ya. Sabar. Seyakin itu tuh Benar-benar kita jangan jinx dulu. Kita langsung benar-benar. semangatin dulu kolom komentar langsung tulis Beatrix, FIFA clean. RRQ. Ya. Bendera merah putih, Yes. we own MSC dan Supremacy. Supremacy. Kalau mau lebih juga boleh MSC X Grab juga. nggak apa-apa. Oh boleh, tapi bendera merah putihnya dong, yuk. Penuhin. Ada Ivano, ada Alter, Yanti, ini semuanya pada ngumpul Sabang sampai Merauke, kutub utara sampai kutub selatan. Bahkan tadi aku lihat banyak banget yang nobar, ngetek kita bertiga. Tapi inilah dia, beri dukungan untuk pemain kita RRQ Hoshi dari Indo Pride dan juga melawan tim Filipina yang tentunya ini akan menjadi perlawanan yang sangat sulit bagi keduanya. Jadi tetap respect untuk semua tim yang berada di MSC. Kita mau tunjukin komunitas MLBB yang paling yahui. No toxic club ya, dukungan Jangan. aja yang di kolom komentar jadi full semangatin timnya. Amin, amin. Yo, dimulai dengan kata Bismillah, nanti ditutup dengan Alhamdulillah. Nah, cakep. Cakep, inilah dia Indo Pride kita beradu untuk match penutupan grup stage mereka RRQ yang menempatkan Albert sebagai jungler di arah jungle. Tentu Link kayaknya udah gak perlu diraguin lagi sih, kecepatan atau farming pattern dari Albert nggak perlu kayak dipertanyakan. Pattern, Setuju. kalkulasi, rotasi, objektif. Itu Albert udah pegang 4 ini. Yeah. Kalau pakai Link itu 4 ini bisa dibilang chance-nya tuh udah 90%-an. Yes, benar. No miss. Lihat tuh, tengah maju ke Redwan Fin dengan Iron Hook-nya connect terhadap Chaknu sampai harus mengeluarkan flicker kabur dari arena pertahanan mereka. Fin pakai Franco, dari MPL aja kita udah tahu performanya dia dengan Iron Hook-nya dan juga dengan kalkulasi yang tepat. Pelatihan timingnya. Pelatihan timing dan rotasi. Rotasi yang dibutuhin, karena ketika ngelihat Franco semuanya jadi mulai berpikir keras, posisinya maju sedikit bisa jadi malapetaka. Dan pressure itulah yang bakal dirasain oleh Omega di game pertama ini tuh. Weng, nyaris saja. Presence-nya tuh kayak terasa banget jadinya ya. Tapi ya di atas semua itu RRQ tetap respect kok. Ada 2 Purify yang digunakan karena memang team fight dari Omega ini juga nggak bercanda Bude. Chaknu, ya kita tahu lah Chaknu. Mungkin komunitas Mobile Legends juga tahu lah Chaknu ini dari track record-nya, dari cara dia bermain dengan hero-hero inisiator. Dan RRQ respect karena ada dua Purify ini mau nggak mau. Walaupun ada Yif ya, biasanya ada Yif itu pasti spellnya sprint buat kabur dari reward manipulation. Tapi kali ini ya dengan respect-nya RRQ pakai Purify biar nggak ada inisiasi yang sangat-sangat berbahaya dari Chaknu nantinya. Yes, kalau untuk lihat situasi Turtle yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Kalau dari setup ini RRQ agak sedikit behind, cuman Albert sudah mulai memasuki area. Yes, mulai mengelilingi area dengan reload position dibuka. Fin di tengah-tengah seorang diri nggak bisa untuk menghentikan dari pemain Omega. Sayangnya Omega juga harus kehilangan satu, jadi pertukaran 1 untuk 1. Mereka udah kehilangan Fin, maju ke area depan dengan falling Star Moon R7. Mengusir mundur tim Omega. Dan begitu baik permainan dari RRQ untuk mengkontes. Dan bayarannya dari Omega sangat mahal. Raisin yang tumbang. Ya, Roamer tuker jungler sangat-sangat mahal untuk di early minutes. Untuk pertarungan di bagian atas tampaknya cukup imbang. Sementara kalau di bagian bawah Tamus melawan R7 ini kalau 1 lawan 1 eternal battle. Bisa dibilang gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Dan sama-sama saling clear. Oke, kembali ke Turtle. Kalau lihat dari rotasi, Albert dan kawan-kawan lebih memiliki sedikit keuntungan. Ya, tapi kalau ngelihat di atas Skylar-nya nih kayaknya yang mulai jadi doser. Dari segi level tertinggal dari Calvra. Dan dia memilih untuk bermain aman. Sedangkan dari RRQ pemain lainnya berfokus untuk mendapatkan objektif gaming. Chaknu sebagai hantu yang menghantui tim RRQ setup yang tentu harus diwaspadai. Clay tertinggal dari belakang. Iron Hook yang connect. Fin make a play ratio menjadi sasaran utama. Tapi bayarnya adalah Clay dari Purify.
Purify yang nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi nggak ada Renzio, RQC mulai masuk ke area Turtle Pit lagi dan lagi. Chaknu perfect match, connect nggak ke siapapun. Dan Albert mengamankan satu dari Turtle-nya. Chaknu tertinggal, ada Falling Star menutup Chaknu. Bayaran dari Omega yang memaksakan diri melakukan kontes terhadap Turtle membuat mereka kehilangan banyak. Iya betul banget, dimana memang resource skillnya juga udah dipancing sih. Itu Max udah nggak ada real world manipulation tadi dan Chaknu nggak ada follow up. Oke, buat kalian yang lagi nonton RRQ, semangatin RRQ langsung pakai promo GrabFood sekarang juga. Scan QR code-nya atau pakai promo MSCX Grab dan dapat diskon sampai dengan 20.000. Yes, tambah pulsa juga. Au, banyak banget. Jadi jangan sampai kelewatan dan bloody hand surprise attack dari tim RRQ Hosti. Finn mengintai dari rumputan dan ciluk bakekok. Chaknu menjadi korban. Biasanya Chaknu itu yang jadi yang serem-serem gitu ya. Tapi Ya. Finn lebih serem sih. Iya, dan kombinasinya sempurna banget. Tadi Bloody Hand ditembak pakai Rainer sekali, ngedes lagi, ditembak sekali lagi pakai Rainer dan langsung di snipe pakai ultimate-nya. Jadi Rapi kombinasi banget sih. Skylar dan juga Finn mematikan banget. Dan setelah kita melihat di area atas jadi kerusuhan R7 dan juga Renzio, mereka punya dunianya sendiri. Bener. Wow. Iya, dan gak ada yang mau repot-repot ke area bawah juga karena poros rotasi terlihat ada di area top lane dari Skylar. Ini menjadi sorot utama dari tim Omega. Ya, Skylar dan juga Kelra bisa dibilang main karakternya, terutama masuk late game ini marksman-nya akan menjadi sang carry. Oke, Chaknu mencari play, belum terlalu mau commit. Untuk saat ini kondisinya cukup turun tempo dari Iya. semenit yang sebelumnya. Situasinya gimana nih, Lim Koco? Jadi farming game lagi dan yang menarik sebenarnya War X ya untuk Ryzen. Walaupun udah sempat kena nerf lagi War X-nya tapi tetap menjadi item utama bagi di roadnya Ryzen. Yang dimana banyak sekali sekarang udah mulai pakai Hunter Strike sih. Dia berani dengan War X-nya dan kita akan lihat apakah masih efektif dari War X ini. Oke, karena sekarang di area bawah udah ada Turtle yang muncul lagi dan lagi menarik perhatian dari kedua tim. RQC Omega berkutat maju ke area depan dengan ada perfect match. Chaknu mencari Albert. Albert bisa mengendari dengan sangat baik tapi di area depan ada Bloody Hand mendapatkan Renzio. Inferno sudah di pop up memisahkan pertarungan dengan Tempest. Oblate Clay mendapatkan Turtle-nya tapi Chaknu menjadi korban. Paimon Get One akan ditambah lagi karena no. Renzio sudah tertangkap dengan Iron Hook. Nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Satu tetes darah dari Renzio. Dia masih bisa kabur dengan R7. selamat. Sementara R7 1 lawan 2. Inilah dia Esmeralda menari-nari ngejogetin tim Omega. Wow, Finn block Iron Hook untuk secure kill ke arah Renzio. RRQ Hoshi Indonesia berkumandang besar di menit yang ke-6. Ya, aku pikir itu bakal selamat ternyata enggak. Dan ditambah satu Iron Hook Ini di game yang nyuri 2, gold buff. game 2 harus ban sih. Sumpah ban Franco. Gila. Gak apa-apa, jangan di-ban. Jangan Oh iya nggak di-ban. apa-apa, biar menang. Bagus dong. Bagus Lim. gak usah ban, bener gak Tapi usah yang ban. bagus ada tentunya kalau kalian login dari tanggal 11 sampai 13 bisa ngedapetin ini Transformer Pass. Selesaikan quest, dapetin Transformer Pass dan bisa ngedapetin hadiah. Recall, efek, segala macam, Battle 5 dan lain-lain. Karena di area bawah sekarang ada efek buff dari Albert Blandling. Ini dua kombinasi yang kayak Cecilion sama Carmilla tambah strong. Benar. Albert plus Link. Iya itu emang kuat sih dia. Oh, Iron Hook yang connect begitu saja ditambah Bloody Hand, belum ada follow up damage tampaknya. Dan bisa dibilang Chaknu terpaksa menggunakan flicker untuk keluar dari situasi tersebut. Lihat statistik dari Chaknu untuk game kali ini 0-3-1. Masih kurang relevan untuk Atlas ini dalam Land of Dawn. Ini yang menurut aku jadi PR mungkin buat Omega, Lim. Dan ada juga nih informasi di tengah-tengah kalian ini bisa ngedapetin banyak hadiah dengan mendukung tim Indonesia lewat Karnival TikTok. Buruan buka TikTok karena sekarang banyak banget activity yang bisa kalian lakukan seperti melihat Finn yang tumbang di area tengah tapi dibalas dengan sadis oleh Albert masuk ke area belakang dan R7 ngecundingan semua member dari tim Omega. Gak ada yang bisa ditukarin lagi Chaknu untuk Finn, cukup sampai di situ. Ya, cukup banyak resource-nya keluar dan targeting terhadap Chaknu ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman RRQ. Walaupun ya dari Omega sendiri dia galak banget. Dia tahu Finn gak ada Bloody Hand, tadi dia tahu Finn out position, dia berani banget untuk makan. Namun Falling Star masuk. Oke, R7 rumor position juga terpaksa dibuka. Kiora di bagian belakang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Giv dan juga Renzio harus hilang. Oke, itu Max ternyata masih selamat. Tetapi Ryzen di bagian depan
tidak bisa survive, Budi. Ya, ditambah lagi sekarang Chakno akan menjadi sasaran selanjutnya RRQ Husi ketika sudah melakukan sesuatu. Mereka komit dan keunggulannya, keuntungannya maksimal. Dengan ngedapetin 4 member almost wipe out, mereka beralih ke arah Lord. Semua gerakan RRQ Husi begitu efektif dan efisien. Iya, dengan inisiasi yang bagus sebetulnya tadi. Dari inisiasi Esmeraldanya R7, Falling Star Moon ke bagian belakang. Sebenarnya defensifnya juga udah oke. Ada Fataling, ada Reward Manipulation langsung di open. Namun sayangnya memang teman-teman dari RRQ sekarang megang gold. Jadi dia kuat banget. Tapi R7 di depan 1 lawan 5 masih bisa nahan Falling Star Moon untuk kabur ke area belakang menyelamatkan dirinya. Dan sementara ini Omega mereka tertinggal 6.000 net worth. Itemnya pun jadi kayak gini. Oke, Endless Battle dan Berserker Fury. Ini yang dipilih untuk clean dari Kelra. Ya ini memang yang dibutuhkan sih. Dengan damage burst sebesar-besarnya untuk mendapatkan 1 kill. Dan ketika ada Fataling juga bisa banget jadi follow up. Tapi dari Yves-nya ini dia bermain dengan Ancient Talisman, dia bermain dengan Ice Queen One, otomatis bisa menjadi sasaran yang cukup empuk sebetulnya. Karena kondisinya ada Link dan ada Esmeralda yang bisa nempel, mungkin Brute Force ya menjadi jawaban sih sebenarnya. Wow, jadi jawaban sudah dikeluarkan pula dari tim keduanya. Omega melakukan defense di menit yang ke-9. Lord belum bisa membantu RRQ untuk mendobrak sampai ke arah inhibitor. Tapi atasnya tuh udah tinggal maju dikit lagi. Mereka udah bisa nyentuh inhibitor. Tengah, bawah, minionnya ke-push semua. Gila ini dia 9 menit ya, 10 menit lah ya. Keunggulan goldnya 7.300 ya, sekitar hampir 8.000 bahkan. Dan semakin ngegulung loh. Iya. Albert tajir, levelnya tinggi. Aduh, Albert sama Skylar di atas dari player goldnya. Itu dia, 2 damage dealer dan 2 core dari RRQ. Ya, ini hari baik untuk mereka sih. Iya. Dan dia dapetin hero nyamannya dan dia nggak mengecewakan sama sekali. Dia bermain dengan performa yang sangat baik. Tapi kita lihat inisiasi mungkin dari Chaknoob sebenarnya bisa untuk membalikan keadaan dengan catatan. Fatalingnya benar-benar dapetin target yang dibutuhkan, which is ya mungkin kalau nggak Albert Skylar. Ini dua damage dealer yang dimiliki sama RRQ. Dan jangan lupakan follow up damage-nya harus pas. Gak boleh jumawa ya, walaupun udah di atas awan, di atas langit dengan net worth, point kill, posisi turret. Dan levelnya Albert bentar lagi udah maksimal, sementara Ryzen baru 11. Jadi gapnya tuh tinggi banget dari EXP, gold segala macam. RRQ lagi di atas. Tapi dukungan kalian juga jangan henti-hentinya. Ayo spam bendera merah putih di kolom komentar. RRQ Husi, perwakilan dari Indonesia, ini lagi berjuang untuk mendapatkan kemenangan lagi. Oke, R7 di sini mencari opening untuk membuka war belum maksimal sehingga RRQ juga nggak langsung komit, mereka mencari setup posisi untuk setup the next Lord. Ini Omega ketinggalan 7.000 gini sulit banget untuk bergerak. Oke, mereka mau farming tetapi balik lagi ruang gerak itu benar-benar dipres secara pelan-pelan tapi pasti sama teman-teman dari RRQ. Satu pilihan yang paling bener nih kalau yang memang mau komit banget ya, paling nggak bait dulu Purify-nya R7. Jadi dia nggak bisa masuk terlalu dalam nantinya. Kalau dia emang udah di bait Purify-nya terus dia masuk ke dalam, coba makan. Paling itu sih yang boleh dilakukan. Kalau nggak apalagi split push pasti dimakan Albert. Beratnya. Perang besar pasti kalah juga karena gimana caranya buat nge-trigger Purify-nya R7? Itu dia. Sebenarnya memang Fataling sih mau ngomong. susah sih sebenarnya. Nanti warnya sisinya gimana? Karena menurutku Fataling ini ya punya peran yang sangat penting untuk Omega membalikan keadaan. Kayak satu momen dari Fataling yang perfect aja di follow up sama Kelra mungkin yang dengan damage-nya yang besar itu bisa jadi momennya Omega. Iya, cuma ini jadi nggak jalan-jalan sih kelihatannya ya. Kayak landingnya benar-benar dikontrol. Lihat minion managementnya di bagian top lane, di bagian bottom lane, semuanya di-push sama RRQ. Dan kali ini dia setup Lord. Ini memaksa pressure juga bagi teman-teman Omega karena landing atasnya harus mereka urus. Kalau enggak nanti base turretnya bisa kecicil sedikit demi sedikit gitu kan. Lama-lama ya hancur juga. Dan sampai saat ini juga Chaknoob-nya kurang relevan dari statistik dan bahkan lihat Omega secara mau nggak mau karena minionnya agak ke-press, manipulasi yang bagus dari tim RRQ mereka lepas Lord. Yang sudah di-enhance. Mau nggak mau itu sih lebih tepat. Mereka harus ke defense di di area base-nya karena dari Yves-nya dia punya kemampuan buat ngedefense dan keunggulan tentunya dengan dekat dengan base mereka bisa tarik ulur lebih lagi. Cuma bertahan di dalam base ada Finn.
dia bisa mancing siapapun untuk keluar. Iya, hati-hati aja dengan Iron Hook-nya. Tapi benar kata Bude, satu high ground ditambah dengan ada satu Atlas juga yang membuat pasti dari Ararkios ini dia mencar gitu. Nggak mungkin dia ngumpulin satu titik karena follow up-nya itu kuat banget dari clean-nya Kelra nih. Yang itemnya udah mulai jadi juga. Wow, ini dia defense-nya sangat kuat dari Omega. Satu Lord belum bisa untuk mengerontokin 3 inhibitor, tapi satu di top lane berhasil dengan adanya Skylar. Ya, dengan Rainernya berhasil mendapatkan satu base turret dan itu udah lumayan banget sebetulnya. Sementara kita lihat dengan dari segi item, Albert masih biasa ya. Dia dengan playstyle-nya, dengan Windtalker first item untuk farming dan langsung ke arah Berserker Fury untuk burst damage ditambah dengan Endless Battle. Dan ini dia yang aku suka dari Albert, no defense. Ketika dia tahu dia unggul dari segi gold, oke defense-nya nanti aja, dia fokus untuk menjadi damage dealer. Tapi seandainya nanti memang momennya bisa dikontrol kembali sama teman-teman dari Omega, aku yakin banget dia siap untuk bermain dengan Immortal atau Winter Truncheon-nya nanti. Dan ya kita bakal lihat apakah Omega masih bisa menahan gempuran-gempuran dari RRQ. Ya, untuk saat ini bahkan linknya Albert OTW BOD ya benar-benar agresif banget, nggak peduli. Mereka tahu, Albert tahu kondisi saat ini mereka lagi owning banget, tinggal tetap konsisten dalam disiplin dan Omega ini ya terkurung sampai kemungkinan 1 menit ke depan karena aku yakin RRQ nggak akan terlalu berbuat banyak nih untuk sambil menunggu Lord selanjutnya. Yap, Lord yang sebenarnya belum sampai Lord yang ter-evolve. Jadi kayak RRQ selalu bisa memaksimalkan Lord supaya ngedapetin banyak lagi, nge-press, usaha dari RRQ sih untuk ngedobrak Omega. Udah jelas, ini hasil yang sangat dibutuhkan RRQ. Satu turret hancur, Omeganya mau gerak pun takut. Karena ketika mereka membuka map, resikonya itu gede banget. Ya bisa banget langsung dimakan karena damage-nya cukup bloodihan, ada Skylar, ada Clay, belakangnya ditutup R7. Dan mereka juga takut keluar. Benar-benar. RRQ Hoshi nggak nunjukin wajah sama sekali dari minimap. Benar-benar. Cuma 1-2 player doang yang bisa terdeteksi dari minimap. Tapi Renduk dari Renzio yang connect masuk ke area base milik tim Omega. Akankah selanjutnya karena R7 di area depan sana dengan real manipulation Renzio akhirnya ditumbangkan dengan adanya Skylar. Satu senapan duar meledak dari tim Omega. RRQ mendapatkan Renzio dan juga Chaknu tanpa adanya korban. Kali ini tampaknya Omega mereka harus menyerah dalam kontes ke arah Lord dan fokus riset untuk melakukan defense di Lord push yang belum ter-evolve. Itu dia. Bagus. Satu keluar. Bagus banget. Resikonya udah yang kita bahas tadi kan. Resikonya gede banget. Ada Finn maju ke area depannya, tarik lagi. Finn menjadi pemancing handal dari tim RRQ. Satu lagi tak bisa untuk mendefense dengan 3 orang saja karena RRQ akan masuk dengan adanya minion di area bottom lane. Chaknu suka tenaga untuk nge-clearing minion. Ada Nuk dari Finn lagi untuk ngedapetin satu katapult. Bahkan Lord itu masih jauh. Mereka udah ngacak-ngacak base-nya Omega. Ini Vin, gimana ya dia cara gerakin itu tarikan ya? Bisa kena terus. Dan yang tadi ya di momen sebelum Lord tadi itu, yang ketika teman-teman dari Omeganya mulai keluar, itu menarik banget Bude. Karena ketika di Iron Hook terusnya dapat Tamus, gak langsung di bloodihan. Dia tahan dulu. Tiba-tiba pas masuk si Chaknu tadi dengan atas, baru dia bloodihan. Wah, dan itulah dia permainan dari tim RRQ Hoshi yang membuat Lord gratis masuk ke dalam base pun dengan lebih meyakinkan. 5 pemain sudah menduduki areanya bersama dengan Lord yang belum tereliminasi. Omega sekuat tenaga untuk melakukan defense di area samping sana. Fataling mengenai 2 member dari tim RRQ. Masih bisa bertahan. Flicker dikeluarkan oleh Skylar. Posisi yang on point. Memberikan damage yang besar. Tapi Clay sudah tumbang. Skylar cukup sekarang memilih untuk bermain lebih hati-hati lagi. Finn tertinggal di area belakang. Satu lagi R7. Esmeralda terkuat di galaksi. Menahan member dari Omega. Dan menarik perhatian supaya nggak ada yang melakukan defense. Base pun hancur. Terlalu terekspos dan RRQ Indonesia mendapatkan poin pertama melawan Omega dari Filipina.